Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Akuntansi Akad Salam. Mata kuliah Akuntansi Syariah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Rama Purnomo, SEME. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zulfa Zahra, dan Rifa Syarifah Nur Alia. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah akad salam, dan yang keempat contoh akuntansi akad salam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pertama yaitu pengertian akad salam. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan salam adalah akad atau barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan objek pesanan diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rizalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa, menurut penduduk Hijaz atau Madinah dinamakan dengan salam, sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa, salam atau salaf bermakna menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Jadi, jual beli salam merupakan jual beli pesanan, yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyegerakan uang terlebih dahulu. Sementara itu, barang diserahkan kemudian di waktu tertentu. Materi yang kedua, jenis akad salam. Jenis yang pertama yaitu salam tunggal. Menurut Yahya Rizal, salam tunggal adalah pembelian barang yang membayarnya dilunasi di muka dan penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu memproduksinya. Jadi salam tunggal ini merupakan suatu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian harinya. Yang kedua, salam paralel. Menurut Suwikyo, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam paralel, ketentuan salam paralel yaitu akad bank syariah dan petani terpisah akad bank syariah dengan pembeli. Jadi, salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak bergantung pada akad yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antar pembeli dan penjual. Jika saling bergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan. Beberapa ulama kontemporer tidak memperbolehkan transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjerumuskan kepada riba. Baik, selanjutnya dasar syariah akad salam. Pada dasarnya, landasan dasar syariah salam lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun landasan tersebut yaitu yang pertama dari Al-Quran, yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya yang kedua, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, ijma. Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mujir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan
dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka, jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Selanjutnya, contoh akuntansi akad salam. Adapun contoh kasusnya yaitu pada tanggal 1 April 2015, Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar 100 juta dari Bulog atas pemesanan beras jenis beras putih Pandan Wangi sebanyak 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian. Adapun jurnal transaksinya bisa teman-teman lihat di dalam video ini. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.